orang Islam yang membuktikan bahwa kami yang sungguh-sungguh cinta Yesus dan menempatkan dia sebagai akulah jalan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Suara kebenaran harus terus disuarakan untuk menyatakan hal-hal yang benar berkaitan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, dengan keyakinan atau iman orang Kristen. Kainama menuduh bahwa Maria itu menikah di usia muda, usia kisaran 12 tahun. Dan Yusuf itu di kisaran usia 90 tahun. Kemudian dalam video yang sama, pernyataan lain dari Kainama mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Jadi dari satu video yang cukup panjang, saya hanya menyoroti dua hal penting dari pernyataan Kainama. Yang pertama berkaitan dengan pernikahan Yusuf dan Maria, dan yang kedua berkaitan dengan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mari kita lihat dulu video yang pertama yang disampaikan oleh Kainama berikut ini. Ibunda Maria, Virgin Mary yang kami umat Islam muliakan dengan sangat luar biasa, dikasih satu surat, itu menikahi Bapak tua Joseph, usia 90 tahun itu Bapak tua Joseph, lalu Mary usia 11 tahun 2 bulan. Dan beliau yang kami muliakan dengan surat itu, ya, kami tidak pernah usik-usik umurnya, wallahi. Beliau melahirkan Jesus, Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih pada saat usia 12 tahun 1 bulan. Ya, ini yang menjadi pernyataan dari Kainama yang mengatakan bahwa Yusuf menikah di usia 90 tahun dan Maria di usia 12 tahun 2 bulan. Kemudian Maria melahirkan di usia 13 tahun 1 bulan. Sangat detail ya. Informasi yang disampaikan oleh Kainama ini 12 tahun 2 bulan, 13 tahun 1 bulan, kemudian Yusuf di usia 90 tahun. Sangat detail informasi dari Kainama. Pertanyaannya begini, apakah benar Maria menikah di usia 12 tahun dan Yusuf menikah di usia 90 tahun? Dia mengatakan semua tercatat secara jelas. Kita harus tanya nih, informasi yang dimiliki oleh Kainama ini dari mana? Ya kan, sumbernya dari mana? Catatan sejarah dari mana? Siapa penulisnya? Harus dikasih tahu dengan jelas. Supaya kita pun orang Kristen yang tadinya mungkin kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Kita harus tanya nih, ya kan? Persoalannya dia berani nggak menunjukkannya. Kalau itu benar, dia pasti berani. Tapi karena itu tidak benar, dia tidak mungkin akan menunjukkannya. Wah, apa yang mau ditunjukkan? Wong tidak ada, nggak ada datanya gitu loh. Nah, saya memberikan penjelasan begini kepada teman-teman. Berdasarkan sejarah Alkitab, kita harus lihat dulu ya, back to the Bible. Alkitab ini menjadi sumber utama untuk kita melihat tentang kehidupan Yusuf dan Maria. Yang pertama, Yusuf itu adalah seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Mohon maaf, seorang tukang kayu di usia 90 tahun mengerjakan pekerjaan yang di bidang kayu, yang tidak punya peralatan yang canggih seperti zaman sekarang, yang alat-alatnya hanya manual. Dia bekerja di usia 90 tahun yang sangat keras pekerjaan itu. Mungkinkah Yusuf waktu itu berusia 90 tahun? Saya pikir teman-teman bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua, jawaban terhadap Maria yang usianya 12 tahun. Kita lihat, kita tahu bahwa di Matius pasal yang kedua, di situ dijelaskan ketika Maria mengandung bayi Yesus, maka Maria menjumpai saudaranya perempuan, saudaranya itu bernama Elisabeth, yang juga sedang mengandung bayi Yohanes, Rasul Yohanes.
perjalanan antara tempat tinggalnya Maria dengan tempat tinggalnya Elizabeth kurang lebih 350 km, something 400. Jadi 350 sampai kurang lebih 400 km. Dijalani oleh seorang perempuan berusia 12 tahun, kurang lebih 2 bulan, sedang mengandung. Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Dan Yusuf usia 90 tahun. Jadi dari data ini aja sudah kita bisa lihat, tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin usia Maria 12 tahun dan Yusuf 90 tahun. Kemudian yang ketiga, pada waktu Maria juga sudah melahirkan, Herodes itu berusaha ingin membunuh Yesus. Dengan politiknya membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Berarti termasuk Yesus yang harus dibunuh waktu itu. Lalu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Pergilah kalian ke Mesir. Menghindar, mengungsi ke Mesir. Karena Herodes akan membunuh bayi Yesus." Lalu mereka melakukan perjalanan. Perjalanan ini juga tidak pendek. Sangat panjang. Bagaimana seorang Maria usia 13 tahun pada waktu itu, ya mungkin sudah lebih dari 13 tahun. Kalau bayi Yesus katakanlah setahun setengah menerima kabar pembunuhan, berarti something kurang lebih 14 tahun setengah kurang lebih Marianya ya, usia waktu itu. Yusuf berarti bukan lagi 90, udah 90 lebih, melakukan perjalanan yang jauh. Jadi kajian-kajian yang semacam ini, pendekatan-pendekatan sejarah yang semacam ini yang bisa kita pakai untuk menjelaskan bahwa tidak mungkin Maria menikah di usia yang sangat muda, 12 tahun, dan Yusuf menikah di usia 90 tahun pada waktu itu. Jikalaupun ngotot, katakanlah Kainama ini ngotot, pokoknya menikah di usia begitu gitu ya. Menikah di usia begitu. Nah, dari mana dia melakukan pendekatan ini? Kainama mencoba untuk membangun kebenaran ini. Sepertinya jika dilamar, jadi jika dilamar di usia 12 tahun, karena dalam tradisi Yahudi ada namanya tradisi bat mitzvah. Jika sudah melewati proses itu baru bisa tunangan, dan itu biasanya di umur 12 tahun tunangan. Dan jenjang perkawinannya sangat jauh. Tidak langsung terjadi di usia 12 tahun. Karena proses pertunangan. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi ya, dalam catatan para rabi yang mencatat juga tentang tradisi bangsa Israel, mengatakan bahwa di umur 18 tahunlah lazimnya orang menikah. Jadi kalau tadi dia melamar di usia 12 tahun, maka baru boleh melakukan pernikahan di usia 18 tahun. Itu tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi. Dan ini ditulis di dalam kitab Pirkei Avot 5:21 atau 5 ayat 21. Kitab Pirkei Avot ini mencatat tentang tradisi Yahudi menikah lazimnya usia 18 tahun. Jadi kalau dia melakukan lamaran atau tunangan di usia 12 tahun nggak bisa langsung menikah. Ini mereka. Nah, kemudian kalau kita berpikir Kainama ini mengambil data dari mana sebetulnya kan? Dia mengambil data atau dia menemukan data, atau dia sebenarnya sekedar nyeletuk ngomong, atau dia menemukan satu data. Nah, kemungkinan dia menemukan data dari sebuah catatan yang mencatat tentang sebuah tradisi Yahudi di Eropa yang dinikahkan di kisaran usia 3 sampai 12 tahun. Kisaran ya, tidak mungkin di usia 3 tahun. Kisaran 3 sampai 12 tahun. Tradisi tersebut muncul pada komunitas Yahudi
Askenasi pada abad pertengahan, dan itu terjadi di Eropa. Jadi Yahudi Askenasi itu pada abad pertengahan. Jadi kalau bilang abad pertengahan, sudah rentang waktunya sudah sangat panjang, jauh dengan abad Yesus lahir, abad pertama. Begitu. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan Maria di usia 12 tahun, ini sangat jauh dari apa yang disampaikan oleh Kainama. Nah, teman-teman, pada video selanjutnya kita mau mendengarkan pernyataan Kainama berkaitan dengan Yesus adalah jalan kebenaran. Mari kita lihat video berikut ini. Kami orang Islam yang membuktikan bahwa kami yang sungguh-sungguh cinta Yesus dan menempatkan dia sebagai akulah jalan. Kami tidak bikin dia lebih daripada apa yang dia bilang. Ketika dia bilang, ana torik, akulah jalan. Ya udah, kami muliakan atas kata-katamu. Jalan, bukan tujuan. Begitu berapi-api dan semangat Kainama mengatakan, Yesus adalah jalan. Ya kan? Mereka menempatkan Yesus sebagai jalan. Dan dia mengatakan Yesus itu adalah jalan. Pernyataan dari Kainama ini sangat tepat sekali dan sangat cocok seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dan itu yang sering disampaikan di dalam Alkitab, bahwa Yesus itu adalah jalan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi memang Yesus ini adalah jalan. Namun persoalannya Kainama hanya menempatkan Yesus sebagai jalan. Nah, sekarang kita berpikir begini, teman-teman. Saya memberikan satu ilustrasi begini. Kalau kita pergi ke satu kota, satu tujuan, satu kota, kemudian ke tempat itu, ke kota itu, jalannya cuma satu. Nggak ada yang lain gitu loh. Cuma satu saja jalan. Dan kita ingin pergi ke kota itu sebagai tujuan dalam hidup kita. Jalannya cuma satu. Kita tidak mau jalan di jalan itu, tapi kita ingin pergi ke kota itu. Dan jalannya cuma itu saja. Nggak ada lagi yang lain. Tapi kita tidak mau menjalani atau tidak mau berjalan di jalan itu. Pertanyaannya, apakah kita akan tiba di tempat tujuan kita itu? Tidak mungkin. Kita harus berjalan di jalan itu. Nah, Yesus ini adalah satu-satunya jalan. One way. Tidak ada jalan lain, jalurnya cuma satu. Satu-satunya jalan untuk pergi ke kerajaan surga. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus satu-satunya saja. Lalu bagaimana kita bisa pergi ke surga kalau kita tidak berjalan melalui Yesus? Kainama mau coba untuk memposisikan Yesus sebagai jalan, tapi tidak perlu, tidak penting atau tidak harus berjalan melalui dia untuk pergi ke surga. Tapi dia jalan. Nah, bingung kan? Dia mulai acak-acak logika kita manusia ini. Ada netizen bilang, ada orang bilang, orang Kristen itu beragama tapi tidak berlogika, tidak berakal. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk berlogika, berakal. Iya kan? Dia satu-satunya jalan, kita pergi ke surga, hanya dia jalannya, tapi kita tidak mau melewati jalan ini. Lalu kita mau kemana? Pantas saja ada banyak orang yang tidak tembus ke surga. Ya wong dia tidak menggunakan jalan ini. Yesus itu sudah diberikan, sudah dibilang dia sebagai jalan. Dia datang dari surga ke dunia dan dia dari dunia kembali ke surga. Hanya dialah jalannya. Pertanyaannya begini, bagaimana kita mengimplementasikan jalan Yesus itu dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau coba untuk mengaplikasikannya dia sebagai jalan dalam hidup kita? Ya kan? Karena Kainama berusaha untuk meyakinkan orang tidak perlu percaya Yesus, tidak perlu menerima Yesus, dia cuma jalan tapi kita akan ke surga. Jalannya harus di mana? Ya wong Yesus jalannya. Ya kan? Nah, jadi saya akan tambahkan lengkapi penjelasan Kainama yang tidak panjang itu. Makanya saya bilang, kalau Yesus satu-satunya jalan, maka kita harus menerima dia sebagai jalan dalam kehidupan kita.
pertanyaannya begini, kenapa Yesus jalan? Kenapa Yesus jalan? Karena dia adalah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang pemilik surga, yang menyediakan jalan buat kita manusia untuk ke surga. Tidak mungkin manusia menyediakan jalan untuk menuju surga. Nggak mungkin. Jadi hanya Tuhan yang menyediakan jalan, dan hanya Tuhanlah yang menjadi jalan bagi kita untuk kita pergi ke surga. Dan Yesuslah jalan itu. Berarti dialah Tuhan itu sebagai jalan buat kita untuk menuju kepada kerajaan surga. Jadi clear kan sebetulnya. Cuman kayak nama mengacak-ngacak logika kita dan membingungkan. Padahal kalau kita belajar untuk mencerna atau belajar untuk memahami lebih jelas tentang firman Tuhan, kita tidak akan mudah untuk dihasut dan ditipu oleh penyesat-penyesat akhir zaman ini. Begitu teman-teman. Dan saya berharap dengan video ini juga kita semakin diberkati, kita semakin banyak memahami pesan saya. Mulai sekarang, bukan mulai sekarang, mulai belajarlah baca Alkitab banyak-banyak. Baca Alkitab, pelajari firman Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh para penyesat-penyesat akhir zaman ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Terima kasih yang sudah subscribe video saya. Sampai hari ini sudah sangat banyak yang subscribe, dan mudah-mudahan teman-teman penonton baru bisa juga tidak keberatan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan semoga semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.